Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Berjumpa lagi dengan Pak Ahmad dalam konten Ramadan SDN Candi 01 Semarang dalam acara cerita menjelang buka puasa. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dan yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eni Murdiati SPD selaku Kepala SDN Candi 01 Semarang yang telah mendukung berjalannya acara ini. Yang kedua, Bapak ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi SDN Candi 01 Semarang yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan belajar dari rumah. Yang ketiga, kepada anak-anakku siswa-siswi SDN Candi 01 Semarang, tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan tetap puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman dalam surat tersebut di atas bahwasanya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu maka damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Anak-anak yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertemu dengan orang lain. Contohnya dengan kakak atau adik, dengan orang tua, dengan teman sebaya, ataupun dengan siapapun yang kita temui di jalan raya. Kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia memiliki kewajiban yaitu dua dalam hal beribadah. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah, hablum minallah. Dan yang kedua disebut hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, kadangkala kita dalam berhubungan kepada teman kita, seringkali kita menyakiti perasaan mereka, seringkali kita menyakiti hati mereka. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menghindari hal itu? Agar kita terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan yang menyakiti perasaan orang lain, maka kita harus kembali kepada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Di dalam dua peninggalan Rasulullah tersebut sudah disampaikan berbagai macam cara. Dalam Al-Quran Allah menurunkan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan manusia, bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita, kepada teman kita, kepada saudara kita. Dan dikuatkan dalam hadis yang telah diucapkan atau telah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Pak Guru sayangi, marilah kita berpikir, apabila kita bertemu dengan teman kita, kemudian mereka memanggil kita dengan nama yang kurang baik, kira-kira apa yang kita rasakan? Sakit. Pasti kita akan marah. Walaupun itu memang kenyataannya. Contohnya seperti ini.
apabila Pak Guru memiliki kaki yang sakit sebelah, sehingga ketika Pak Guru berjalan itu tidak bisa normal seperti manusia pada umumnya. Kemudian bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman Pak Guru. Nah, teman Pak Guru ini memanggil dengan nama panggilan yang tidak menyenangkan. Karena Pak Guru tadi kakinya sakit, kemudian teman Pak Guru memanggil dengan panggilan, "Hei pincang." Pasti Bapak akan merasa sakit hati. Begitu juga itu yang terjadi kepada teman kita ketika kita memanggil mereka dengan nama panggilan yang tidak baik. Dalam bahasa Jawa umpamanya, kalian memiliki teman yang hitam, kemudian ketika kalian bertemu, kalian panggil, "Hei, hitam! Hei, iteng!" Tidaklah patut bagi seorang muslim memanggil sesama saudaranya dengan panggilan yang menyakitkan. Pak Guru, tapi itu kan cuma bercanda. Ya, niat kita mungkin bercanda, tapi teman kita, saudara kita yang kita panggil itu belum tentu hatinya sedang enak, atau mungkin hatinya sedang galau, sedang risau. Kemudian kita panggil dengan panggilan atau sebutan yang tidak menyenangkan. Pastilah mereka marah, walaupun itu hanya bercanda. Dan berhati-hatilah ketika kita bercanda dengan siapapun itu. Karena kadangkala niat kita hanya bercanda, tapi orang lain menerima itu dengan hati yang sakit. Selanjutnya anak-anak yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap saudara kita, maka sudah sepatutnya kita meminta maaf. Dan hal itu lebih berat daripada meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melanggar perintah Allah, kemudian kita ingat, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya lupa. Allah akan mengampuni apa yang baru saja kita lakukan. Berbeda hal ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain atau kepada saudara kita. Sebelum kita meminta maaf dan saudara kita memaafkan kita, maka itu akan menjadi hutang bagi kita. Kita memiliki hutang permohonan maaf. Berbeda ketika kita melakukan kesalahan kepada saudara kita. Sebelum kita minta maaf dan saudara kita memaafkan, maka kita berhutang maaf kepada saudara kita. Dan itu tidak akan berhenti hanya di dunia, namun sampai di akhirat. Ketika nanti kita di akhirat, kemudian ditimbang amal kita, ternyata kita memiliki hutang permohonan maaf kepada saudara kita, maka bisa jadi amal kebaikan kita diambil oleh Allah, diberikan kepada saudara kita yang pernah kita sakiti tersebut. Dan sebaliknya, apabila kita sudah tidak memiliki amal untuk diberikan kepada saudara yang pernah kita sakiti, maka dosa dari saudara yang pernah kita sakiti akan diberikan Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Berhati-hatilah ketika kita mencontoh sesuatu hal. Tidak semua yang kita lihat di televisi itu boleh kita contoh. Tidak semua yang kita baca di media sosial itu boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang boleh kita jadikan contoh, yang boleh kita jadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim hanya dua. Yang Pak Guru sebut tadi di awal, Al-Quran dan hadis. Berhati-hatilah dalam berkata-kata. Jangan menyakiti teman, menyakiti saudara, menyakiti orang tua dengan kata-kata kita. Jangan pula kita menyakiti mereka
dengan jari. Dipukul, Pak. Tidak hanya dipukul secara fisik. Ketika kita mengirim pesan melalui gadget kita kepada saudara atau kepada teman kita. Kita menggunakan bahasa yang kurang baik. Yang kemudian bahasa yang kita ketik dengan jempol kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai jempol, apa yang diperbuat oleh Tuhanmu ketika kamu hidup di dunia? Jempol kita menjawab, mulut kita dikunci oleh Allah. Jempol kita menjawab, ya Allah, jempolku ini sering digunakan untuk mengetik pesan-pesan atau kata-kata yang menyakiti perasaan teman, menyakiti perasaan saudara, menyakiti perasaan orang tua. Dihitung oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika mulut kita ditanya oleh Allah, hai mulut, digunakan untuk apa ketika kamu hidup? Mulut kita bicara, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol apa yang kita bicarakan. Ini murni dari mulut kita menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah. Ya Allah, aku dulu ketika hidup di dunia digunakan untuk memanggil teman-temanku, memanggil saudara-saudaraku dengan panggilan yang menyakiti hati. Sekali lagi, itu dihitung oleh Allah dan menjadi dosa, menjadi amal buruk bagi kita. Maka Pak Guru ingin berpesan, dalam bulan Ramadan ini marilah kita jadikan semangat berpuasa untuk memperbaiki diri kita. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Marilah kita gunakan momen bulan Ramadan ini untuk mengendalikan diri kita agar kita terbiasa menjaga mulut kita dan menjaga tangan kita. Jangan sampai kita pergunakan untuk menyakiti perasaan saudara, teman, atau bahkan orang tua kita. Baiklah, sekiranya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai pengingat untuk Pak Guru secara pribadi dan kepada anak-anak yang Pak Guru sayangi secara umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan.